Oke, lantas cerita anime pun berlanjut di perjalanan Xia Tian. Sebelumnya kita diperlihatkan bahwasanya Xia Tian telah bertarung melawan anggota Quicksand dan ia dibantu oleh pendekar pedang. Tak lama setelah itu, ternyata pendekar pedang tersebut teman dari ayah Xia Tian. Ia kemudian menyuruh Xia Tian untuk menghancurkan berlian yang ada di kalung Xia Tian yang selama ini telah dipakai setiap hari. Setelah Xia Tian menghancurkan hal tersebut, tampaknya di dalam berlian tersebut ada gulungan yang saat itu tengah dicari-cari oleh anggota Quicksand. Ia kemudian memegang gulungan tersebut dan di sini Xia Tian pun mengatakan, "Inilah yang diminta orang-orang itu dari saya dan ini ada di sini." Ucap Xia Tian mengatakan itu kepada pendekar pedang. Ia cukup kaget karena yang selama ini dicari anggota Quicksand ada pada dirinya dan sebelumnya Xia Tian tidak tahu jika tidak diberitahu oleh master atau pendekar pedang. Tak lama setelah itu, sang pendekar pedang pun mengatakan sesuatu kepada Xia Tian. Ayahmu ingin kamu merawatnya dengan baik, jadi itu disembunyikan di kalung kesayanganmu. Ucap dari pendekar pedang mengatakan itu kepada Xia Tian. Tampaknya sang ayah Xia Tian menginginkan bahwasanya Xia Tian menjaga kalung tersebut dan ada gulungan penting di dalamnya. Maka dari itu tidak pernah dikatakan oleh ayahnya bahwasanya ada gulungan di dalam sana. Tapi di sini pendekar pedang pun mengatakan hal tersebut untuk Xia Tian merawat gulungan tersebut. Tak lama setelah itu mendengar perkataan bahwasanya pendekar pedang itu mengetahui ayahnya, di sini Xia Tian pun bertanya kepada sang pendekar pedang. Seperti apa ayahku itu? Ucapnya mengatakan itu kepada sang pendekar pedang. Tak lama setelah beberapa saat, sang pendekar pedang pun menatap tajam Xia Tian. Lantas ia pun berkata kepadanya, dia berharap bahwa Anda dapat hidup normal dan damai. Ucapnya mengatakan itu. Jadi saya hanya bisa memberitahu Anda bahwa dia adalah pria yang cukup hebat. Ucapnya mengatakan bahwasanya di sini sang ayah menginginkan bahwasanya Xia Tian hidup normal, tak seperti ayahnya, dan berharap bahwasanya dia akan maju sebagai seorang yang handal. Ia juga mengatakan bahwa sang ayah adalah sosok yang sangat hebat. Maka dari itu, di sini Xia Tian pun jangan khawatir. Tak lama setelah itu, Xia Tian pun sedikit merenung. Lantas ia pun berkata kepada pendekar pedang, "Kehidupan orang biasa, apakah Anda pikir saya terlihat baik-baik saja sekarang?" Ucap dari Xia Tian mengatakan itu kepada sang pendekar pedang. Nampaknya pertarungan itu mengacaukan pikiran Xia Tian. Dan di sana pendekar pedang sudah mengetahui bahwasanya Xia Tian mewarisi kekuatan yang dimiliki atau diberikan oleh ayahnya. Maka dari itu Xia Tian mengatakan hal tersebut kepada pendekar pedang. Tak lama setelah mendengar perkataan dari Xia Tian, di sini nampaknya sang pendekar pedang menginginkan bahwasanya Xia Tian menjadi miliknya atau menjadi muridnya dan dilatih ahli seni bela diri. Aku di sini untukmu. Berharap engkau bisa menjadi muridku. Ucapnya mengatakan itu kepada Xia Tian. Di sini Xia Tian pun sedikit terharu dan berkata, ia sambil bertanya, apakah aku menjadi muridmu? Tanyanya kepada Xia Tian. Tanyanya kepada pendekar pedang. Pada saat itu, Xia Tian pun kemudian tertunduk dan mengucapkan selamat kepada sang pendekar pedang. Ia berharap bahwasanya dia akan bisa belajar seni bela diri kepadanya atau belajar pedang kepadanya. Maka dari itu, di sini Xia Tian pun tak segan untuk mengatakan bahwasanya dia akan bersedia menemui master di musim panas. Tak berselang lama di sini setelah sang pendekar pedang kemudian beranjak untuk pergi meninggalkan Xia Tian. Tak lama setelah itu, sang pendekar pedang pun berkata kepada Xia Tian, ujian masuk perguruan tinggi tinggal kurang dari 6 hari dan ayahmu ingin kamu mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. Jadi jangan sampai ketinggalan, datang saja padaku untuk belajar sepulang sekolah setiap hari. Ucap sang pendekar pedang kepada Xia Tian. Ia mengatakan bahwasanya sang ayahnya menginginkan bahwasanya Xia Tian melanjutkan ke perguruan tinggi dan dia setelah sekolah bisa belajar
ahli seni bela diri kepadanya. Tak lama setelah itu sang pendekar pun pergi dan Si Atian menyetujui perkataan dari sang pendekar. Ya Tuan, aku akan mengikuti dan belajar ahli seni bela diri kepadamu. Tak lama setelah itu sang pendekar pedang pun pergi dan di sini Si Atian pun berdiri dibantu dengan sosok perempuan yang telah dibantunya selama ini. Sang perempuan itu lantas berkata, "Kamu apakah tidak apa-apa?" Ucapnya mengatakan itu sambil membantu Si Atian untuk berdiri. Tak lama setelah berdiri, nampaknya Si Atian pun memikirkan sesuatu. Bahwasanya ini adalah sesuatu yang hebat. Hebat, sekarang aku bukan sampah yang hanya bisa mengikuti dengan mata dan X-ray saya. Jadi kali ini saya bisa untuk melatih ilmu pedang bersama pendekar pedang tersebut. Keesokan harinya, Sin diperlihatkan di sekolahan Si Atian. Nampaknya di sini hari di mana Si Atian harus sekolah, dan sesampainya dia di sekolah, kemudian dia belajar. Dan setelah belajar, dia pun pulang untuk pergi ke suatu tempat. Pada saat dia keluar dari sekolahan, di sini nampaknya Nona Huo dan gengnya kemudian mengikuti Si Atian dari belakang. Mereka pun berlari dan ingin menuju Si Atian. Nona Huo pun lantas berkata kepada Si Atian, "Hei tunggu, Tuan tunggu aku, kapan kamu akan mengajariku seni bela diri?" Ucap dari Nona Huo mengatakan itu kepada Si Atian. Nampaknya di belakang sana sudah ada geng dari Nona Huo yang mengikuti tuannya. Setelah mendengar perkataan dari Nona Huo, di sini nampaknya Si Atian pun kemudian berhenti dan menatap Nona Huo. Ia lantas berkata kepada Nona Huo, "Hei kamu, Anda di sini lagi. Jangan ganggu saya masih harus belajar seni bela diri dari tuanku." Ucap Si Atian mengatakan itu kepada Nona Huo. Nampaknya di sini Si Atian tidak mau mengajari Nona Huo karena dia juga akan belajar seni bela diri. Maka dari itu di sini nampaknya Nona Huo pun kesal. Dia lantas berkata kepada Si Atian, "Bukankah Anda setuju bahwa jika saya menjadi wanita Anda akan mengajari saya kungfu?" Ucap Nona Huo sedikit kesal kepada Si Atian. Di sini, Nona Huo mau melakukan apapun asal diajari oleh Si Atian, ahli seni bela diri. Maka dari itu, di sini ia mengatakan bahwasanya dia mau menjadi perempuannya jika Si Atian mau mengajarinya kungfu. Setelah mendengarkan perkataan dari Nona Huo yang sangat berisik, di sini Si Atian pun lantas menutup kupingnya. Tak lama setelah itu dia pun berkata, "Siapa yang memberitahumu bahwa kamu sama sekali bukan tipeku?" Ucap Si Atian mengatakan bahwasanya Nona Huo bukanlah tipenya. Karena pada saat itu mungkin dandannya tidak seperti orang lain yang disukai oleh Si Atian. Mendengar perkataan dari Si Atian, di sini nampaknya Nona Huo pun sedikit kesal. Lantas ia pun berkata kepada Si Atian, "Hei, jadi tipe yang kamu suka seperti apa?" Ucapnya kepada Si Atian. Tak lama setelah itu, di sini Si Atian pun lantas berkata kepada Nona Huo bahwasanya tampilannya tak cukup menarik. "Hei, setidaknya bukan dirimu atau pakaian yang seperti itu yang terlihat sangat mainstream." Mendengar perkataan dari Si Atian, di sini nampaknya Nona Huo pun sedikit kesal dan marah ingin menghajar Si Atian. Tapi di sini ia pun dilerai oleh anggota gengnya. Anggota geng mengatakan bahwasanya di sana adalah Si Atian dan ahli seni bela diri. "Hei saudara Huo, jangan seperti itu. Hanya dia menjadi yang lebih kuat. Maka dari itu kamu harus menjadi seperti apa yang dikatakan." Tak lama setelah itu, di sini nampaknya Nona Huo pun tersadar dan dia mengatakan kepada anggota gengnya, "Bukankah itu hanya berdandan? Aku akan menggantinya. Kalian berdua juga datang untuk berganti pakaian bersama saya." Ucap Nona Huo mengatakan itu kepada teman-temannya, biar dia juga disukai oleh Si Atian. Maka dari itu dia harus berganti pakaian atau setidaknya berdandan ala perempuan yang keren. Mendengar perkataan dari Nona Huo, di sini nampaknya semua geng pun kelihatan cukup tercengang. Lantas ia pun berkata bahwasanya mungkin itu tidaklah cukup. Tak lama setelah itu, di sini Si Atian pun pergi untuk meninggalkan Nona Huo dan menuju ke restoran cepat saja. Di sini nampaknya Si Atian telah ditunggu oleh seseorang. Tak lama setelah itu, Si Atian pun masuk ke dalam restoran tersebut. Ternyata di dalam sana sudah ada yakni sepupu Si Atian dan temannya.
Setelah Si Tian pun masuk, lantas Ye pun melambaikan tangannya kepada Si Tian. "Hei Si Tian, aku ada di sini," ucap dari Nona Ye kemudian mengatakan itu kepada Si Tian. Si Tian pun lantas berbelok dan menuju kepada Nona Ye. Ia kemudian menggeser kursi dan kemudian duduk tepat di depan dari sepupunya tersebut. Setelah duduk di sini nampaknya Nona Ye pun berkata kepada Si Tian bahwasanya kemarin mungkin sangatlah terlalu aneh. Atau kejadian kemarin mungkin terlihat fatal. "Anda menakuti saya sampai mati kemarin. Apakah Anda baik-baik saja?" tanya dari sepupu Si Tian kepada Si Tian. Setelah pertanyaan pertama, lantas kemudian Nona Ye pun berkata lagi kepada Si Tian. "Selanjutnya semuanya diselesaikan oleh Tuan Su. Apakah Anda mau meneleponnya untuk berterima kasih kepadanya?" Ucap dari sepupu Si Tian mengatakan itu kepada Si Tian. Nampaknya di sini Si Tian pun lebih mengetahui apa yang telah terjadi. Lantas ia pun berkata kepada Nona Ye, "Tidak apa-apa, jangan khawatir. Saudara Su dan saya sudah berbicara di telepon." Ucapnya mengatakan itu. Si Tian pun kemudian mengambil minumannya dan berkata kepada sepupunya tersebut. Tak lama setelah itu, di sini nampaknya Si Tian pun memikirkan sesuatu bahwasanya yang berterima kasih sebenarnya Tuan Su bukanlah saya. Tapi bukan aku yang berterima kasih padanya, tapi dia yang berterima kasih padaku. Karena aku telah setuju untuk bertarung dengannya untuk menyelesaikan hutang buruk antara dia dan keponakannya. Tapi melihat betapa kuatnya dia, tidak ada salahnya membiarkan dia berhutang budi padaku. Ucap Si Tian kemudian meminum minuman tersebut yang tepat ada di depannya dan mengambil itu. Tak lama setelah itu Si Tian pun meminum-minumnya. Dan Mimin juga tidak tahu itu minuman siapa yang telah diambil oleh Si Tian. Tak lama di sini nampaknya teman dari sepupu Si Tian pun sangat marah ketika Si Tian mengambil minumannya. "Bagaimana mungkin pria ini mengambil minumanku?" Lantas ia pun berdiri dan mengambil lagi minuman yang ada di tangan Si Tian. "Wanjir, bajigur, kenapa kau mengambil minumanku?" ucap dari teman sepupu dari Si Tian tersebut. Di sini Si Tian pun hanya meringis dan dia berkata minta maaf kepada orang tersebut. "Oh, maaf, ucapnya mengatakan itu. Nampaknya di sini Si Tian pun main serobot aja. Beberapa saat kemudian, Nona Ye pun lantas berkata kepada Si Tian, "Tidak apa-apa, jadi apa? Saya ingin menanyakan sesuatu kepada Si Tian." Di sini Nona Ye pun lantas bertanya atau menginginkan sesuatu agar dibantu lagi oleh Si Tian. Tapi perkataan itu mungkin cukup aneh jika didengar oleh Si Tian. Tak lama setelah itu, Si Tian pun lantas berkata kepada sepupunya tersebut, "Apa? Kapan sepupu saya memulai memohon kepada saya?" ucap dari Si Tian mengatakan itu. Nampaknya setelah mendengar perkataan Si Tian di sini, sepupu Si Tian pun pede lagi dan lantas berkata, "Kalau begitu tanpa memohon, saya merintahkan Anda untuk melakukan sesuatu untuk saya." Ucap dari Nona Ye mengatakan itu. Nampaknya teman Nona Ye di sini cukup kesal dengan perlakuan Si Tian tersebut yang tak menghargai dirinya, bahkan mengambil minumannya dari tangannya. Setelah mendengarkan perkataan dari Nona Ye tersebut, di sini Si Tian pun lantas tertawa. Dia mengatakan bahwasannya itu adalah wujud asli dari sepupunya tersebut yang tidak sopan santun. Lantas di sini sang sepupu pun berkata, "Apakah Anda mengguncang saya?" ucapnya mengatakan itu. Tak lama setelah itu di sini Nona Ye pun berkata lagi, "Anda akan memainkan permainan bola basket di tempat Departemen Kesenian di sore hari." Ucap dari sang sepupu mengatakan bahwasanya dia akan disewa untuk menjadi pemain basket. Maka dari itu Si Tian harus mengikuti apa yang dikatakan oleh sepupunya tersebut. Mendengar perkataan dari sepupunya tersebut, di sini Si Tian pun lantas tidak mengatakan sepatah kata pun. Tak lama setelah itu, gerombolan geng pun datang kepada Si Tian dan juga Nona Ye berserta temannya. Nampaknya itu adalah musuh bebuyutan daripada sepupu Si Tian. Di sini nampaknya wanita tersebut pun berkata kepada sepupu Si Tian, "Ups, apa yang kamu lakukan? Mencari bantuan dari asing?" tanyanya kepada
sepupu Siatian. Nampaknya mereka adalah anggota dari tim basket yang lain yang akan bertanding melawan Siatian yang saat itu tengah disewa oleh sepupunya tersebut. Lantas cerita pun berakhir di sini dan akan dilanjut di cerita yang selanjutnya. Semoga terhibur.